Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Aulia dengan NIM 2102095021009, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan dengan judul Proses Kerja Pembuatan Prototipe Produk. Tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Insinyur Riana T. Magesa MT. Yang pertama, prototipe. Prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan melalui dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama, tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik, dan dimensi kedua yaitu tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. Yang kedua, tahapan-tahapan pembuatan prototipe produk. Setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk, model, dan prototipe. Hal ini mencakup antara lain model pembuktian konsep yang akan membantu tim pengembang dalam menunjukkan kelayakan. Model-model hanya bentuk dapat ditunjukkan pada pelanggan untuk mengevaluasi keergonomisan dan gaya, sedangkan model lembar kerja adalah untuk pilihan teknis. Tahapan prototipe diantaranya pendefinisian produk, merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model. Working model tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Yang ketiga, prototipe rekayasa. Ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Keempat, prototipe produksi. Bentuknya dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Yang kelima, qualified production item. Dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Yang keenam, model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Look-like model secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar banding 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan minat kita. Yang ketiga, proses kerja pembuatan prototipe, yaitu kegunaan prototipe. Dalam proyek pengembangan produk, prototipe digunakan untuk 4 tujuan, yaitu pembelajaran, komunikasi, penggabungan, milestones. Yang pertama, pembelajaran. Prototipe sering digunakan untuk membuat dua tipe pertanyaan. Akankah dapat bekerja dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan? Komunikasi. Prototipe memperkaya komunikasi dengan manajemen puncak, penjual, mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan, dan investor. Yang ketiga, penggabungan. Digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja bersamaan seperti yang diharapkan. Prototipe fisik menyeluruh paling efektif sebagai alat penggabung dalam proyek pengembangan produk, karena prototipe ini membutuhkan
meningkatkan perakitan dan keterhubungan fisik. Yang keempat, milestones. Dalam tahap pengembangan produk berikutnya, prototipe digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Prototipe milestones menyediakan hasil nyata, memperlihatkan kemajuan dan disiapkan untuk menjalankan jadwal. Yang keempat, produk, barang, dan jasa. Pengertian produk menurut Alma 2004 adalah seperangkat atribut baik terwujud maupun tidak terwujud, termasuk di dalamnya warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual atau pengecer, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Menurut Coulter dan Armstrong dalam Ginting 2011, pengertian produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk perhatian, penggunaan, dan konsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk dalam arti yang luas mencakup komponen fisik, jasa, orang, organisasi, gagasan, atau gabungan dari semuanya. Ada beberapa tingkat produk, sedangkan untuk tiap tingkat ada nilai tambahannya, yaitu produk utama atau inti adalah produk yang manfaat sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan, contohnya dalam bisnis makanan dan minuman. Produk generik adalah produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar, rancangan produk minimal agar dapat berfungsi, atau bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Produk makanan dan minuman yang sudah dikenal biasanya mempunyai merek tertentu, sehingga merek tersebut akan selalu mudah diingat oleh konsumen. Yang ketiga, produk harapan adalah produk formal yang ditawarkan pada konsumen dengan berbagai atribut dan kondisinya layak diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Mainan dan minuman yang dibeli wajib mengutamakan mutu, kualitas, kebersihan, dan jaminan kehalalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen. Yang kelima, produk pelengkap adalah berbagai atribut produk yang mendapat tambahan pelengkap meliputi berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. Keenam, produk potensial adalah segala macam tambahan atau perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.